Donald Trump sekarang mau dimakzulkan. President Trump impeached for abuse of power and obstruction of Congress. He becomes just the third U.S. president to be impeached. And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States. Is the respondent, Donald John Trump, guilty or not guilty? A roll call vote is required. The clerk will call the roll. Kata seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Ini merupakan hal yang lama yang melanda Donald Trump pada saat pemerintahan yang dulu. Tapi ingat ya, pemakzulan ini bukan karena Donald Trump melakukan skandal besar yang langsung terbukti, enggak. Melainkan ini tuh merupakan karena akumulasi berbagai alasan untuk memakzulkannya. Mulai dari transparansi dokumen sensitif seperti kayak Jeffrey Epstein, kemudian dugaan penyalahgunaan kekuasaan, hingga gaya kepemimpinannya yang sangat kontroversial dan menggerus norma demokrasi Amerika Serikat. Namun pemakzulan ini gak sekepang itu, Pak. Di Amerika, pemakzulan presiden itu tidak sederhana viral di media atau tekanan opini publik terus turun. Enggak. Ada mekanisme tertentu, konstitusi tertentu yang sangat ketat sekali, yang akan saya jelaskan nantinya. Karena gini, Pak, meskipun wacana pemakzulan Donald Trump ini terus bergema di media sosial, terus bergema di DPR, menjatuhkan secara nyata ini adalah cerita yang jauh lebih sulit, Pak. Makanya jadi pertanyaan sekarang, bukan hanya apa kesalahan Donald Trump, kenapa kok mau dimakzulkan, enggak, bukan hanya itu, tetapi apakah sistem politik Amerika benar-benar memungkinkan Donald Trump untuk dimakzulkan nantinya. Sejak Donald Trump itu kembali menjabat sebagai presiden Amerika ya, dan sekarang ada wacana untuk memakzulkan dia kembali setelah pemerintahan dulu ada wacana seperti itu juga. Isu ini bukan muncul karena satu pelanggaran besar yang langsung terbukti menurut saya ketika saya lihat, melainkan karena akumulasi berbagai tindakan dan keputusan politik yang oleh lawan-lawannya itu dianggap berbahaya bagi sistem demokrasi Amerika. Makanya pemakzulan dalam konteks ini itu lebih sering dipahami sebagai alat politik untuk membatasi kekuasaan presiden, bukan semata-mata sebagai proses hukum yang sudah berjaya, enggak. Terus alasan apa yang mereka bawa nantinya ketika mau memakzulkan Donald Trump? Ada 4. Salah satu tuduhan utama yang sering diangkat itu pasti adalah mengenai cara pemerintahan Trump menangani dokumen kasus Jeffrey Epstein. Yang mana bagi masih gak tahu ya, Jeffrey Epstein itu adalah seorang miliarder Amerika yang dituduh menjalankan jaringan perdagangan manusia, eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dengan korban berasal dari berbagai negara. Nah, kasus ini menjadi sangat besar karena Epstein itu memiliki hubungan dekat dengan banyak tokoh penting, mulai dari politisi, pebisnis hingga elit global. Nah, kebetulan Jeffrey Epstein ini memiliki hubungan dengan Donald Trump pada saat dulu, dan akhirnya ya pada tahun 2019 Epstein ditemukan tewas di dalam penjara saat menunggu proses hukumnya, dan kematiannya memicu kecurigaan luas karena banyak pihak merasa kebenaran besar ikut terkubur bersamanya. Makanya dengan adanya ini ya, publik itu berharap kasus ini tuh dibuka secara transparan karena menyangkut kejahatan serius dan jaringan elit yang sangat berpengaruh. Namun yang terjadi malah dokumen itu hanya dibuka sebagian dan banyak informasi itu disensor. Nah, hal ini memicu kecurigaan bahwa pemerintah itu tidak sebenarnya ingin membuka kebenaran yang ada. Jadi kritik terhadap Trump ini bukan karena keterlibatan langsung, enggak. Melainkan itu kayak dianggap menghambat transparansi dan keadilan bagi para korban. Nah, makanya ini merupakan salah satu yang akan dituduhkan nantinya. Selain itu ya, Donald Trump itu juga dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Para pengkritiknya itu menilai bahwa dia tuh kerap menggunakan kewenangan presidennya untuk kepentingan politiknya sendiri. Seperti kayak menekan atau mengganti pejabat yang seharusnya tanda kutip independen dan akhirnya mengisi posisi strategis dengan orang yang sangat loyal dengannya. Kenapa ini salah? Karena gini, dalam sistem Amerika ya, tindakan semacam ini itu dianggap berbahaya karena bisa melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Terus selanjutnya, Donald Trump itu juga sering dikritik karena sikap dan gaya kepemimpinannya yang dianggap mengabaikan norma demokrasi dan etika jabatannya. Jadi ia tuh kerap menyerang media, meragukan lembaga negara, memandang kritik sebagai ancaman. Oke, bagi pendukungnya misalkan sikap ini dianggap tegas dan berani sebagai presiden. Tetapi dari kacamata pengkritiknya, hal tersebut itu justru kayak merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Nah, dari sinilah muncul argumen bahwa meskipun tidak selalu melanggar hukum, perilaku seperti ini tuh sudah bisa menjadi alasan politik untuk pemakzulan Donald Trump. Karena sudah masuk kepada pelanggaran etika yang tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Di sisi yang lain ya, tuduhan yang akan menjadi alasan memakzulkan Donald Trump, yaitu mengenai berbagai kasus hukum dan kontroversi lama yang pernah menjerat Donald Trump. Yang mana ini juga akan kembali diangkat nantinya. Walaupun ya, sebagian kasus itu tidak terjadi saat ia menjabat.
Jadi rekam jejak ini dianggap mencerminkan integritas dan karakter seorang pemimpin. Jadi lawan politik Donald Trump itu berpendapat bahwa seseorang dengan beban hukum dan etika seperti ini akan bawa risiko besar jika memegang kekuasaan tertinggi negara. Justru itu ini harus dimaksudkan. Nah, kalau kita lihat dari semua alasan yang akan diangkat nantinya, ini tuh merupakan kekhawatiran terbesar yang mendorong wacana pemakzulan ini, yaitu adalah potensi konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang. Sebagian pengamat melihat Donald Trump itu cenderung kayak mengendalikan loyalitas personal dan mengabaikan kritik. Sehingga negara itu dikhawatirkan dijalankan seperti kayak organisasi pribadinya. Nah, dalam pandangan ini, pemakzulan itu bukan sekedar hukuman, melainkan alat pencegah agar kekuasaan presiden itu tidak melampaui batas. Untuk memakzulkan Donald Trump, jalurnya ini tidak langsung dan tidak sederhana menjatuhkan seseorang dari suatu organisasi, enggak. Ini tuh bukan soal satu tuduhan lalu presiden langsung jatuh, enggak. Itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena di Amerika ya, pemakzulan atau disebut dengan impeachment itu adalah proses panjang yang dirancang agar sangat sulit dilakukan. Justru untuk mencegah presiden dijatuhkan hanya karena alasan politik sesaat. Yang mana kalau kita lihat langkah-langkah di sana ya, langkah untuk bisa memakzulkan seorang presiden. Langkah pertama dan paling menentukan itu adalah harus menguasai DPR. Tanpa mayoritas di DPR, semua strategi pemakzulan otomatis berhenti, Pak. Karena itu, strategi utama lawan Trump ini bukan langsung menuduh Trump harus dimakzulkan gini gitu secara langsung, enggak. Tetapi harus memenangkan pemilu legislatif dulu. Nah, inilah fondasi dari segalanya. Jika misalkan DPR sudah dikuasai, langkah berikutnya ini adalah membuka penyelidikan resminya. Penyelidikan ini biasanya dilakukan lewat komite DPR. Nah, di tahap ini nih, tujuannya itu bukan langsung menjatuhkan Trump, tetapi pertama harus mengumpulkan dokumennya dulu, memanggil saksi, membuka kembali kasus lama, dan menggiring opini publik. Dan ingat ya, tahap penyelidikan ini sangat penting, Pak. Karena ini berfungsi sebagai mesin pembentuk narasi nantinya. Media itu akan terus menyorot. Publik itu akan terus disuguhi temuan-temuan. Dan tekanan politik terhadap presiden akan meningkat perlahan-lahan. Nah, setelah itu barulah DPR menyusun article of impeachment atau pasal-pasal pemakzulan. Nah, isinya itu biasanya dirancang agar cukup luas untuk mencakup banyak tuduhan, cukup serius untuk terdengar mengancam, dan tidak bergantung pada satu bukti tunggal. Karena ditakutkan bukti itu nanti cacat kalau cuma satu. Ketika mayoritas DPR ini sudah menyetujui pasal-pasal ini nih, Trump resmi dimakzulkan secara politik. Ingat ya, tanda kutip secara politik. Meskipun belum tentu dijatuhkan secara langsung. Karena banyak orang yang keliru di sini. Dimakzulkan itu tidak sama dengan dilengserkan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah sidang di Senat nantinya. Setelah DPR baru di Senat. Nah, disinilah strategi berubah total. Jika suara 2/3 nanti tidak memungkinkan tercapai, maka tujuan impeachment pemakzulan ini bukan lagi menjatuhkan Trump, melainkan cuma melemahkan legitimasinya kepemimpinannya, mengganggu agenda kebijakannya, dan memecah dukungan internal partainya, serta mempengaruhi pemilih menjelang pemilu berikutnya. Dengan kata lain ya, impeachment itu nanti tetap bisa dianggap sukses meskipun Donald Trump itu tidak turun, tidak lengser, selama ia keluar dari proses itu dalam kondisi politik yang lebih lemah. Jadi secara strategi nih, pemakzulan Trump itu bukan operasi cepat, enggak, melainkan perang panjang. Dimulai dari pemilu DPR, dilanjutkan penyelidikan, dibesarkan oleh media, dan diakhiri dengan tekanan politik berlapis-lapis. Hasil akhirnya bisa dua, Trump jatuh atau Trump bertahan tapi dalam posisi yang jauh lebih rapuh dan lebih lemah. Kita harus pelajari dulu. Dalam sistem Amerika, pemakzulan itu ada dua tahap, Pak. Tahap pertama ada di DPR, tahap kedua ada di Senat. Banyak orang itu berhenti di tahap pertama saja. Padahal yang benar-benar menentukan nasib presiden itu di Senat. Karena anggap saja gini, analoginya gini. DPR itu seperti kayak jaksa yang mengajukan tuduhannya nanti. Sedangkan Senat itu kayak seperti hakim dari juri yang memutuskan apakah presiden harus diberhentikan atau tidak. Masalahnya di Senat syaratnya ini sangat berat sekali. Untuk menjatuhkan seorang presiden dibutuhkan 2/3 suara senator. Artinya tidak cukup hanya mayoritas tipis saja. Jadi harus ada dukungan besar nih, termasuk dari partai presiden itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dalam kasus Trump, ini hampir mustahil, Pak, dilakukan. Kenapa bisa begitu? Karena Partai Republik itu masih memegang kursi yang signifikan di Senat. Selama dia tuh masih memimpin, maka mereka itu tidak punya alasan politik untuk menghukum presidennya sendiri. Ya gak mungkin, mustahil. Bahkan jika ada penyelidikan,
sidang dan tekanan media besar-besaran nantinya, ujung-ujungnya yang bisa tetap sama. Karena kita sudah melihat pola ini sebelum-sebelumnya, Pak. Trump pernah dimakzulkan di sidang, tapi tidak pernah dijatuhkan atau dilengsirkan. Bukan karena semua tuduhan itu gugur ya, enggak. Tetapi karena konstelasi suara di Senat itu tidak cukup. Karena di politik Amerika Serikat, angka lebih menentukan daripada opini publik. Justru itu, banyak pihak di Washington itu memahami satu hal penting, Pak. Impeachment sering dipakai bukan untuk menjatuhkan suatu presiden, tetapi untuk melemahkannya. Makanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika presiden itu sudah lebih lemah, sudah lebih rapuh daripada sebelumnya, impeachment itu bisa dikatakan sukses dari pengkritiknya itu. Karena ketika melakukan sidang panjang, tuduhan berulang dan sorotan media terus menerus, itu nanti akan bisa menguras energi politik presiden, menurunkan kepercayaan publik, mengganggu agenda kebijakan, dan memecah dukungan internal nantinya. Jadi meskipun pemakzulan terhadap Trump mungkin saja diajukan di DPR, menjatuhkannya di Senat adalah cerita yang sangat berbeda. Dibutuhkan krisis besar, bukti yang tak terbantahkan, dan perpecahan serius di Partai Republik. Sesuatu yang hingga kini belum terlihat sama sekali. Jadi itu mungkin pembahasan kali ini. Bagi kalian yang punya opini dan pendapat, share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.